Ya, halo Kina, kenapa? Iya, ini udah selesai, ini udah mau berangkat ini. Udah, aku matiin dulu ya, udah mau berangkat nih. Mama, aku pergi dulu ya. Kak, nggak makan kak? Gak usah, mau udah telat nih. Ya udah hati-hati ya kak. Ya. Pagi Sar. Bisa nggak pagi-pagi buta nggak usah ngagetin jantung gue mau cepet tahu nggak? Ya maaf. Kamu udah ngajarin tes matematika nggak? Pas banget kamu nanya ke orang yang tepat. Ya jelas udah dong, orang gue ngerjainnya sampai jam 12 malam. Sabi tuh bagi jawaban ke gue dong. Yang bener aja, rugi dong. Jawaban dong, Saris. Hai Suci. Adalah jantungku, kau adalah hidupku. Assalamualaikum. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, saya mau cek kehadirannya terlebih dahulu. Baik, Akril, Hadir Pak. Aulia Dwi Permata, Hadir, Pak. Aulia Muhlisah, Hadir, Pak. Awalia Ramadhani, Hadir, Pak. Eza Birawa. Hadir selalu. Oke baik, karena hari ini ada kegiatan yang harus saya selesaikan di bawah di ruang guru. Mungkin pertemuan hari ini hanya saya berikan tugas. Tugasnya tentang Sumpah Pemuda. Tolong dikerjakan dan cari awal mulanya atau kisahnya. Mulai dari awal, pekan depan kita presentasi. Oke, paham? Oke, karena saya buru-buru, saya sudah tunggu di bawah. Saya tinggalkan ruangan. Mohon untuk tidak meninggalkan ruangan kalian atau kelas kalian sebelum pembelajaran sejarah selesai. Paham? Flying, let's go. Tahu malas banget harus dipresentasikan. Ya mau gimana lagi? Udah hukum alam kalau anak SMA perlu belajar sejarah. Ya iya sih, tapi tahu yuk ke kantin, belum makan nih dari tadi pagi. Ya udah, ayo. Kak, bangun kak, makan. Kak.
Ma, sekolah kan punya tugas sejarahnya, mempresentasikan latar belakang Sumpah Pemuda. Mama tahu nggak perinciannya? Loh, kan ada Google tuh kak. Ya iya sih Ma, cuman kan experience-nya beda gitu kalau langsung diceritain sama Mama. Kan Mama juga guru sejarah, pasti tahu dong hal ginian. Ya udah, mama ceritain. Jadi, Pada tahun 1596, sebutan Indonesia belum digunakan, melainkan Nusantara. Saat itu, Nusantara masih merupakan wilayah kekuasaan yang dipimpin oleh raja-raja. Namun, satu hal yang menjadi sorotan dari kebiasaan orang-orang zaman dahulu adalah jiwa Bhinneka Tunggal Ika yang sesungguhnya. Mereka benar-benar menganggap kerjasama, saling tolong-menolong, dan bantuan satu sama lain. Tiba-tiba alunan musik terdengar ke dalam telinga mereka yang begitu syahdu. Dames en heren, de laatste dans. Wat dit zo daar, nog niet is wat al naar huis. Tuan dan nyonya, sinyo sinyo nani, kami sudah berhenti, besok main lagi. Tuan dan nyonya, sinyo sinyo nani, kami sudah berhenti, besok dansa lagi. Tuan dan nyonya, sinyo dan nani, kami ini sudah berhenti. Tuan dan nyonya, sinyo dan nani, besok main lagi. Tuan dan nyonya, sinyo sinyo dan nani, kami sudah berhenti, besok main lagi. Tuan dan nyonya, sinyo sinyo dan nani, kami sudah berhenti, besok dansa lagi. Ayo sekolah terus, jangan malu-malu. Sabar. Ada apa kau ke sini? Oh Tuan, ada orang asing yang ingin menemui Anda Tuan. Hai, ada apa kau ingin menemuiku? Salam Tuan, kami dari negeri yang jauh ingin berdagang dengan Anda Tuan. Kamu berasal dari negeri mana? Kami berasal dari negara Belanda Tuan. Tenang saja, kami tidak ingin berbuat jahat kepada kalian. Kami hanya ingin berbisnis dengan berdagang kepada Anda, Tuan. Baiklah, kami akan menyambut kalian dengan hangat. Silahkan keliling ke desa. Baik Tuan. When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Hey, whatever will be, will be.
Sepertinya kita harus mengubah rencana awal. Kita harus mengambil alih desa ini dan memperoleh keuntungan dengan menguasai rempah-rempah yang kita dapatkan di desa ini. Jadi strategi kita yang sekarang bagaimana? Pertama, kita perlu menindas pemimpin dari desa ini tanpa ketahuan dari penduduk lokal dan mengambil alih desa ini. My sweetheart, what lies ahead? Sekarang daerah kekuasaanmu akan menjadi milik kami. Artinya tujuan awal Belanda datang ke Nusantara hanya untuk berdagang dan mencari rempah-rempah dong, Ma. Betul, Kak. Kedatangannya pun tidak mewakili negara Belanda, namun mewakili tujuannya sendiri. Lalu, untuk meredam konflik antar sesama pedagang, Dibentuklah VOC. Kakak pasti tahu dong VOC itu apa? VOC itu kan kalau nggak salah singkatan dari Verenigde Oostindische Company, perusahaan yang dibentuk pada tanggal 20 Maret 1602. Selama 200 tahun, VOC menguasai 3 daerah, yaitu Banten, Makassar, dan menguasai Yogyakarta. Namun, hal itu tidak bisa disebut menjajah karena hanya menguasai 3 daerah dan hanya menguasai pemerintahnya saja. Jadi, untuk keadaannya sih masih orang pribumi. Terus, kapan Indonesia dijajah oleh Belanda? Belanda itu dinyatakan menjajah Indonesia kalau nggak salah itu 1912. Iya, 1912. Terus, kenapa Pak Soekarno pernah berkata dalam orasinya kalau kita dijajah oleh Belanda selama 350 tahun? Oh, kalau itu beliau lakukan untuk menggelora semangat para rakyat Indonesia agar semangat berjuang melawan Belanda. Berarti Belanda menjajah Indonesia selama 33 tahun. Waktu itu kesengsaraan rakyat Indonesia sangat parah. Penindasan politik, penghisapan ekonomi, ketimpangan sosial, bahkan sampai kerusuhan dan konflik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Anda mau kopi? Boleh. Ada apa gerangan Bung memanggil saya? Belakangan ini kaum Belanda mulai menindas para kaum pribumi. Saya setuju, Bung. Semua ini berbeda dengan apa yang Belanda janjikan. Silahkan diminum. Belakangan ini pendidikan memang maju karena Belanda. Akan tetapi hanya kaum-kaum atas saja. Coba bayangkan orang-orang pribumi kita mendapatkan pendidikan yang sama. Saya setuju, Bung. Andai kata perempuan bisa dibuatkan pendidikan yang sama agar semua bisa mendapatkan kesempatan yang sama. Itu mimpi besar, Bung. Sama halnya seperti kemerdekaan Indonesia. Baiklah, saya akan menyampaikan kepada anggota lain. Semoga impian kita akan terwujud. Baiklah, Bung. Lain kali kita diskusikan hal ini. Saya ada urusan mendesak. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hei, bagaimana? Aku disuruh sama Tuan. Yanti, Yanti, wanita itu. Berikan ini kepada para pejuang, karena Belanda memiliki rencana jahat. Baiklah. Oi! Ayo kita pergi. Saya mengandalkanmu. Saya harus membantu Hadi bersama Fajar terlebih dahulu. Kamu duluan saya. Sepertinya kita harus memanggil pemuda-pemuda Nusantara untuk melakukan kongres tentang hal ini. Coba saya lihat. Saya sudah membacanya. Jadi, dugaan saya selama ini benar bahwa Belanda memiliki niat jahat untuk merampas kekayaan alam kita. Persiapan sudah di benak kalian. Kita bersiap untuk pertemuan. Siap. Hadirin sekalian, izinkan saya menyampaikan rumusan saya, yaitu kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Melayu. Saya setuju dengan rumusan Anda pada bait pertama dan kedua. Namun, saya kurang setuju dengan rumusan Anda pada bait ketiga, karena tidak ada istilah Indonesia di dalamnya. Tidak seperti dengan bait pertama dan kedua. Alangkah baiknya pada bait ketiga berbunyi, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Saya masih kurang setuju dengan usulan Anda. Saya akan tetap pada usulan saya. Anda menjadi seluruh pidato saya, tetapi mengapa menolak usul resolusi saya? Lagi pula yang ada pada awalnya dengan bahasa Melayu, sedangkan bahasa Indonesia tidak ada. Dasar ngelamun. Alasanmu Yamin betul dan kuat. Maklum, engkau lebih paham bahasa daripada saya. Namun, saya tetap pada pendirian. Nama bahasa persatuan hendaknya bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu. Kalau belum ada, maka harus dilahirkan melalui Kongres Pemuda Indonesia pertama ini. Saya setuju dengan pendapat Tabrani bahwa bahasa persatuan harus bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka. Puji syukur kita telah diberi kesempatan sehingga dapat berkumpul pada kongres kedua ini. Saya ucapkan terima kasih untuk hadirin yang telah hadir, dan saya ucapkan juga terima kasih karena mendelegasikan sebagai perwakilan kongres kedua ini. Selanjutnya saya persilahkan untuk saudara Subondo J. Puspito untuk waktu dan tempat dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka. Saya mengucapkan terima kasih sudah mempercayakan kepada saya untuk menjadi Ketua Panitia Kongres kedua ini dan panitia yang berusaha keras untuk mewujudkan Kongres Pemuda kedua ini, serta para hadirin yang menunjukkan peningkatan yang sangat besar dari Kongres pertama tahun 1926. Pada Kongres Pemuda pertama tahun 1926 belum mencapai kata sepakat akan hal keputusan rumusan, maka dari itu kita laksanakan Kongres Pemuda kedua ini pada hari ini dan ditutup besok tanggal 28 Oktober 1928. Setelah acara pembukaan ini adalah ceramah tentang persatuan dan kebangsaan Indonesia yang disampaikan oleh Muhammad Yamin, ceramah tentang pendidikan dan kebangsaan Indonesia serta pergerakan Pandu Indonesia oleh Dr. Ramlan. Baiklah, adalah kegiatan sebelum penyampaian hasil putusan. Dengan penyampaian ini, Kongres Pemuda kedua dengan resmi saya buka. Merdeka, merdeka, merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka. Bahasa sangatlah penting demi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Pendidikan yang layak harus diberikan kepada seluruh anak Indonesia, dan peran penting dalam pergerakan pemuda Indonesia adalah kepanduan, kerapian, dan kepemimpinan akan melahirkan pemuda yang tangguh. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. presentasi tugas sejarah saya mengenai proses terlahirnya Sumpah Pemuda dari awal hingga akhir. Saya berterima kasih kepada para pejuang yang telah mengikrarkan Sumpah Pemuda. Kalian adalah pilar kebangsaan. Dalam momen bersejarah itu, kalian menyatukan tekad dan semangat untuk memperjuangkan persatuan dan kemerdekaan Indonesia. Mari kita merenungkan 3 butir penting dalam Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Setiap kata dalam Sumpah Pemuda memiliki keagungan yang mengikat pemuda-pemudi Indonesia hingga saat ini. Kita peringati Hari Sumpah Pemuda setiap tanggal 28 Oktober sebagai pengingat akan semangat perjuangan dan tanggung jawab kita terhadap bangsa ini. Teruslah berkontribusi, berjuang, dan menjaga persatuan.
Saya berharap kepada generasi muda Indonesia agar tetap memegang teguh semangat persatuan dan kesatuan negara. Menjadi agen perubahan yang berkontribusi positif dalam membangun Indonesia. Jadilah pemuda yang berani bermimpi, berinovasi, dan berusaha untuk mencapai cita-cita luhur. Jadilah penerus bangsa yang bangga akan sejarah dan siap memimpin Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Tiga. Pasukan bermarga permusin kami Riraton. Agak lain kau, agak lain bapakmu, agak lain kau sekeluarga. Agak lain kau, agak lain mamamu, agak lain kau sekeluarga. Jadi kiper cadangan terus, iya Ben, keluarganya enggak diurus. Di film dia berbakat terus, sama bapaknya enggak dekat. Agak lain kau, agak lain bapakmu, agak lain kau sekeluarga. Agak lain kau, agak lain mamamu, agak lain sekeluarga. Harga istrinya batu bara segar, suaminya hobi judi bola. Tengok badannya tatuan, sama bininya jarang tektokan. Agak lain kau, agak lain bapakmu, agak lain kau sekeluarga. Agak lain kau, agak lain mamamu, agak lain sekeluarga. Jangan kau urus keluargaku, kalau berani telepon bapakmu. Coba bilang aku nggak berani Tesla, tapi aku takut dimaki. Agak lain kau, agak lain bapakmu, agak lain kau sekeluarga. Agak lain kau, agak lain mamamu, agak lain sekeluarga. Memang iya aku suka judi, tapi tetap sayang anak istri. Siapa bilang aku enggak sayang, tapi memang aku jarang pulang. Agak lain kau, agak lain bapakmu, agak lain kau sekeluarga. Agak lain kau, agak lain mamamu, agak lain sekeluarga. Bansos harusnya dibagi, tapi tega ada yang korupsi. Koruptor masuk penjara, ini makin berani, tapi selnya rasa bintang 5. Agak lain kau, agak lain bapakmu, agak lain kau sekeluarga. Agak lain kau, agak lain mamamu, agak lain sekeluarga. Kampanye kita dirangkul, waktu demo kita kena pukul. Udahlah jangan sok kritis, bisa-bisa job kita habis. Agak lain kau, agak lain bapakmu, agak lain kau sekeluarga. Agak lain kau, agak lain mamamu, agak lain sekeluarga. Apalah ini? Pasukan bermarga gelendengnya rekat, permusin kami Riraton. Agak lain kau, agak lain bapakmu, agak lain kau sekeluarga. Agak lain kau, agak lain mamamu, agak lain kau sekeluarga. Jadi kiper cadangan terus, iya Ben, keluarganya enggak diurus. Di film dia berbakat Terus sama bapaknya